Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Al-mahabbah, rasa cinta. Apabila seorang ingin mengabdikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka rukun pengabdian diri, ubudiyatu lillah, pengabdian diri untuk Allah dari seorang hamba adalah al-mahabbah wal khauf wal raja, yaitu rasa cinta, rasa takut dan rasa harap. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa al-mahabbah adalah rasa cinta yang merupakan kepala dari rukun tersebut. Sedangkan rasa khauf, rasa takut dan rasa harap adalah dua sayap. Jika kepala tidak ada, maka dia bagaikan berjalan di dunia sebagai mayat yang bernafas. Seorang yang mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah tanpa rasa cinta, maka ia seperti berjalan di dunia, tapi seperti mayat yang bernafas. Kemudian kalau seorang juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa rasa cinta, maka ia tenggelam di dalam kegelapan. Tidak ada arah yang dia ingin tuju saat beribadah kepada Allah. Kalau seandainya dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki rasa cinta, maka ibadahnya jadi berat. Ibadahnya tidak lezat di dalam dirinya. Apabila dia beribadah kepada Allah tidak memiliki rasa cinta, maka sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, dia bagaikan jasad tanpa nyawa. Tegak sholat tapi mati qalbunya. Tidak ada rasa di dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan dia adalah qutul qulub, makanan bagi hati, dan dia adalah ghidha'ul arwah, dia ruh ataupun gizi bagi ruh. Dia qurratul uyun, dia adalah sesuatu yang sangat dicintai di dalam kehidupan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia sururun nufus, hal yang menyejukkan dan menyenangkan jiwa. Orang cinta Allah itu penuh dengan rasa senang saat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini insyaallah ta'ala. Dan
Banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak bisa membuktikan bagaimana cintanya tersebut. Pertama, kita ingin bahas dulu dari sisi bahasa. Para ulama bahasa mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau di dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan makna-makna bahasa dari cinta, al-mahabbah. Yang pertama adalah as-safa wal bayad. Dia rasa bersih dan putih secara bahasa, al-mahabbah. Kemudian yang kedua, al-ulu wal-zuhur. Rasa cinta secara bahasa artinya adalah nampak dan tinggi. Yang ketiga, rasa cinta artinya adalah al-luzum was-sabat. Kokoh dan tetap. Yang keempat, rasa cinta diambil dari kata lubabus syai' wa khalisuhu wa asluhu. Inti sesuatu. Itu adalah rasa cinta yang keempat secara bahasa. Rasa cinta secara bahasa yang kelima diambil dari kata al-hibb, yang artinya ina'un wasi' yudha'u fihi syai'. Bejana yang besar diletakkan di dalamnya sesuatu. 5 inilah berputar rasa cinta. Yang pertama, bersih, suci. Yang kedua, tinggi, nampak. Yang ketiga, tetap, kokoh. Yang keempat, yaitu inti sesuatu. Dan yang kelima adalah bejana yang besar yang diletakkan di dalamnya sesuatu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun rasa cinta secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Syarh Kitab Tauhid min Sahih al-Bukhari yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullah taala, mahabbatul 'abdi lillah hiya mailul qulubi ilaihi bil hubbi wat ta'zim wal ijlali war raja. Perhatikan ini baik-baik. Rasa cinta seorang hamba kepada Allah adalah condongnya kalbu kepada Allah dengan pengagungan, ketundukan, dan penuh pengharapan. Orang cinta kepada Allah berarti dia sangat mengagungkan Allah. Orang cinta kepada Allah, kalbunya berarti sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang cinta kepada Allah berarti dia kalbunya sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makna al-mahabbah secara istilah syariat dan secara bahasa. Apa hukum mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hukum mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajib. Dan dia adalah aslu dinil Islam. Dia adalah pokok agama Islam. Sumber Islam itu al-mahabbah lillah. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba. Tauhid seseorang akan tinggi kedudukannya atau rendah sesuai dengan kadar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berbicara tauhid misalkan, dia
bersandar qalbunya kepada Allah, tidak kepada sebab. Saya beri contoh misalnya, ini air depan saya, sebab untuk menghilangkan haus. Tetapi jika seorang yang bertauhid, maka dia bersandar kepada Allah untuk menghilangkan haus dengan mengerjakan sebab. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan haus. Sebab adalah sebab. Sedangkan qalbu harus lebih condong kepada Allah dibandingkan kepada sebab. Nah, kapan seseorang bersandar qalbu kepada Allah, tingkatannya tinggi, tingkatannya rendah, sesuai dengan kadar rasa cintanya kepada Allah. Contoh yang lain, takwa. Takwa apa pengertiannya? Pengertiannya fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Takwa seseorang akan tinggi kedudukannya, dia semangat mengerjakan ketaatan, tidak futur, tidak malas, atau akan rendah kedudukannya, dia malas mengerjakan ketaatan, sering melanggar maksiat, terutama di zaman-zaman yang seseorang mudah bermaksiat, dan terutama di zaman seseorang mudah lalai, yaitu zaman media sosial. Dan ini sudah diingatkan oleh para ulama di zaman sekarang. Di antaranya Fadilat Syekh Saleh Al-Syekh, mantan Menteri Agama Kerajaan Arab Saudi, terdahulu anggota Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi sekarang. Beliau mengatakan, perhatikan, ini penting. Sina'atul khauf, pembuat rasa cemas, rasa huzun, sedih, cemas akan apa yang ada dihadapi ke depannya, huzun, sedih atas apa yang terlewat darinya, yang dua-duanya ini, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, huma jundun min junudillah. Dia adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah di dunia. Dan dia uqubatun ajilah. Dia siksa yang disegerakan. Narun dunyawi. Nerakanya dunia itu rasa cemas, khauf, khawatir, gelisah, resah, gundah, atau huzun, sedih. Dan yang membuat itu di zaman sekarang, kata fadilatuhu, adalah sinatul khauf at-tawasul ijtimai. Yang membuat rasa cemas, rasa risah, gelisah, sedih, ini adalah media sosial. Nah, ada orang yang dia tingkat kadar ketenangan qalbunya, bersandar qalbunya, resah atau tidak resahnya, itu sesuai dengan rasa cinta kepada Allah SWT. Hati-hati ini. Makanya cinta kepada Allah, kata para ulama, alladzi yaduru alaihi qutbu ruhaha, yang berputar padanya inti ajaran Islam, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikamaliha yakmulul iman wa binuqsaniha yanqusut tauhid. Dengan kesempurnaan rasa cinta, sempurna keimanan. Dengan berkurang rasa cinta, berkurang rasa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ijma' hukum mencintai Allah adalah wajib. Ijma' para ulama mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Apa dalilnya?
Dalilnya ada kisah yang menarik disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, riwayat dalam kitab Syu'abul Iman. Dakhala al-Basri ala Abi Abbas ibni Suraij. Al-Hasan al-Basri rahimahullah pernah menemui Abu Abbas bin Suraij. Faqala lahu ibnu Suraij, "Aina ta'rifu fi nass al-kitab anna mahabbatallahi fard?" Lalu Al-Basri berkata kepada Ibnu Suraij, "Di manakah engkau mengetahui di dalam dalil tegas dalam Al-Quran bahwa mencintai Allah adalah kewajiban?" Kemudian Ibnu Suraij mengatakan, "La adri, saya tidak tahu." Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, "Qauluhu azza wa jalla," firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 24. Lihat, ayatnya mungkin bisa kita pahami, tapi lihat sisi pendalilannya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Artinya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, harta yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah. Di sini ada disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Kabir bahwa kata tunggulah, para ulama mengatakan hadhil ayah la tura ashadda minha. Ayat ini tidak ada yang lebih dahsyat ancaman dari Allah kecuali ayat ini. Fatarabbasu, tunggulah. Kenapa? Karena Allah tidak menunjukkan apa yang Allah ancamkan pada ayat ini. Dan ketika disembunyikan apa yang Allah ancamkan pada ayat ini, menunjukkan bahwa ini adalah ancaman besar. Hatta ya'ti Allah bi'amri, sampai Allah mendatangkan dengan perintahnya. Kemudian para ulama mengatakan wal wa'id la yakunu illa ala tarki fard. Dan ancaman tidak terjadi kecuali karena meninggalkan kewajiban. Maka mencintai Allah adalah hukumnya wajib. Dan mencintai yang dimaksud adalah kecintaan yang khusus. Allati la tasluhu illa lillah, yang tidak cocok kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mahabbah al-mustalzimah lidh-dhulli wal khudu'i wat ta'zim wa kamali ta'ah wa itharihi ala ghairi. Rasa cinta yang melazimkan ketundukan, penghinaan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghinaan diri kepada Allah, ketundukan diri kepada Allah, pengagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan ketaatan, dan mendahulukan Allah dibandingkan selain Allah. Dan ini perlu kebiasaan, ini perlu latihan. Mendahulukan hak Allah dibandingkan hawa nafsunya. Ini perlu kebiasaan. Saya pernah dengar ceramah Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, hadhihi nasihat arju naf'aha. Ini nasihat, saya berharap bermanfaat. Wa arju an tunsyar, dan saya berharap ini disebarkan. Ini nasihat bagi al-mufarridhin wal kusala. Ini nasihat bagi orang-orang yang melalaikan perintah, malas dalam mengerjakan perintah,
sering melanggar larangan, para orang-orang yang bermaksiat. Kata beliau, sering-seringlah minta petunjuk. Sering-seringlah minta petunjuk. Seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan tunjuki aku jalan yang lurus. Selalu bimbing aku dalam kebenaran. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Saat baca Al-Fatihah di dalam salat, benar-benar meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian beliau mengatakan, yang kedua harus usaha. Karena dengan usaha ada petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Ini yang saya katakan tadi. Harus usaha. Orang-orang yang berjuang, berjihad, berusaha di jalan kami, maka kami akan tunjuki petunjuk jalan kemudahan untuk taat kepada kami. Harus usaha. Mengedepankan mahabbat Allah dibandingkan hawa nafsunya. Usaha. Usaha untuk misalkan tidak tidur kecuali di atas witir. Usaha. Usaha bangun malam. Usaha. Usaha baca Quran. Apalagi yang sudah benar-benar kecanduan dengan scroll media sosial tanpa arah, hilang fokusnya, hanya sekedar scroll, jam-jaman, habis waktunya. Saya kemarin lagi delay di bandara, saya baca kitab Ibnul Jauzi, Ightinam al-Mawasim, Mawasimul Umur. Beliau membagi manusia menjadi 5 bagian. Yang pertama dari mulai lahir sampai umur 15. Ini harus diisi dengan dasar-dasar ilmu agama. Baca Qur'annya, hafal Qur'annya, adab-adab kesehariannya. Kemudian yang kedua, dari 15 sampai umur 35. 30-an lah. Maka ini harus banyak belajar agama. Banyak belajar agama. Dan banyak melawan hawa nafsunya. Yang ketiga, dari umur 35 sampai 50. Ini namanya kuhul. Kuhul adalah orang-orang yang sisa-sisa hawa nafsu dari kebiasaan dia pada fase yang kedua tadi masih tersisa. Kalau seandainya kebiasaan di fase yang kedua melihat yang haram, maka ini saat kuhul terus akan seperti itu. Terus akan seperti itu. Nah, hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati Allah, terutama yang sudah ngaji, yang penampakan luarnya sesuai dengan sunnah, tetapi saat di kesendirian menyimpang jauh. Kemudian yang kedua umur 50 sampai 70 atau sampai 60. Kemudian yang ketiga 60 sampai 70. Ini umur 50 sampai 60 sudah siap-siap untuk berkumpul dengan kawan-kawannya. Sudah siap-siap. Gak usah lagi mikir macam-macam. Persiapan untuk kehidupan. Berkumpul dengan kawan-kawannya yang sudah meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampuni kami dan orang-orang sebelum kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ini yang harus dia pikirkan sekarang. Nah, di akhir kitab beliau mengatakan, kata beliau, perkataan yang sangat menarik. Bahkan saya ingin menghafalnya. Beliau mengatakan, "Wa man 'arafa syarafal 'umr wa qimatah lam yufarrid fi lahzatin minhu." Yang artinya, dan barang siapa yang mengetahui kemuliaan umur dan nilai berharganya, niscaya ia tidak akan menyia-nyiakan 1 detik pun harinya. 1 detik pun harinya. Kemudian beliau menyebutkan, "Falyanzuri syab fi hirasati bidha'atih." Maka hendaklah pemuda memperhatikan penjagaan barang dagangannya, yaitu waktu dan tenaganya.
Pemuda tadi dari umur 15 sampai 35 atau sampai 40. Kemudian beliau mengatakan, wal yahtafizul kahl biqadri istita'atih. Dan hendaklah orang yang telah berusia matang, 35 sampai 50 usia matang, hendaklah dia menjaga semampunya kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan saat dia masih muda. Kemudian wal yatazawwad asy-syaikh lilihaqi jama'atih. Yang artinya, dan hendaklah dia orang tua 35, 40 sampai 50 sampai 60. Hendaklah membekali diri untuk menyusul rombongannya menuju akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati, udah nggak ada main-main. Dan itu semua bisa kita lakukan apa? Yaitu ketika ada rasa cinta. Makanya tadi saya katakan, rasa cinta adalah al-ubudiyah, penghambaan diri, al-mustalzimah, yang melazimkan lidzulli wal khudu'i wat ta'zim wa kamali ta'ah wa itharihi ala ghairihi. Ini adalah rasa cinta khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang melazimkan penghinaan diri kepada Allah, ketundukan kepada Allah, pengagungan terhadap Allah, kesempurnaan ketaatan kepada Allah, dan mendahulukan Allah dibandingkan yang lainnya. Ini yang saya katakan tadi, ini harus usaha. Yang terbiasa mendahulukan hawa nafsunya, dia harus rubah, harus usaha. Lebih mendahulukan rasa cintanya kepada Allah. Allah mencintai orang memaafkan kesalahan orang lain. Usaha. Maafin kesalahan orang lain. Halalkan orang yang pernah berbuat zalim terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita bertauhid. Dahulukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai amanah, maka dahulukan amanah daripada hawa nafsunya. Baik. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, apa tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala? Dan ingat, karena cinta ini tersembunyi di dalam kalbu, maka orang sangat mudah mengaku cinta kepada Allah. Orang sangat mudah mengaku cinta kepada Allah. Dan itu dari mulai dahulu. Contoh misalkan orang Yahudi Nasrani. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini anak-anak pilihan Allah dan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diri kita jangan pernah tertipu dengan diri kita sendiri yang ngaku cinta kepada Allah. Tetapi penerapan rasa cinta tersebut, tanda rasa cinta tersebut tidak ada. Jangan tertipu dengan diri sendiri. Sebagian orang merasa sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Rasa cinta harus ada buktinya, tandanya. Yang pertama adalah mencintai, ingin bertemu Allah yang dicintainya. Mencintai, ingin bertemu Allah yang dicintainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahabba liqa Allah, ahabballaha liqa'ah." Siapa yang mencintai bertemu dengan Allah, Allah mencintai bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Fal muhibbus sadiq yadhkuru mahbubahu daiman. Orang yang mencintai dengan sebenar-benar cinta sering-sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa la yansa mau'ida liqa' habibih. Dan dia tidak pernah lupa appointment, waktu janji bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pernah lupa. Orang yang mencintai Allah, dia tidak pernah lupa kapan
sudah berjanji untuk bertemu dengan Allah. Kapan waktu janjian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan perjanjian bertemu dengan Allah saat kematian. Man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Yang kedua saat hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu dan para malaikat datang berbaris-baris. Kemudian di surga. Di surga Allah penghuni surga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dan bertemu dengan Allah adalah nikmat yang paling dicintai oleh penghuni surga dibandingkan nikmat-nikmat surga lainnya. Fama syai'un ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih dicintai oleh penghuni surga daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang menarik. Hendaknya saat dia bersendirian, maka dia senantiasa lebih bermunajat dengan Allah. Lebih nikmat baca Qur'annya. Ini benar-benar menunjukkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan perkataan Muhammad ibn al-Ala rahimahullah, man ahabba Allah ahabba alla ya'rifuhu nas. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah, dia sangat suka agar orang-orang tidak tahu posisi dia. Tidak perlu validasi dari manusia. Salah satu tanda orang yang mencintai Allah, dia tidak peduli dengan validasi dari manusia. Yang penting dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi, maka oleh sebab itu para ikhwah, orang yang mencintai Allah suka tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian bangun malam. Fa innahu da'bus salihin min qablikum. Sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Fadilatul Syekh Abdul Razak sering mengatakan, terutama bagi penuntut ilmu. Ya. Bagi penuntut ilmu, jangan sampai qiyamul lailnya sudah menjadi khabar kana. Sudah menjadi kabar terdahulu. Dulu, awal-awal hijrah, iya. Dulu kenal-kenal sunnah, iya. Bangun malam, enggak. Fa innahu da'bus salihin min qablik. Bangun malam kebiasaan orang-orang saleh. Kenapa? Karena di dalam bangun malam dia bisa bermunajat, dia bisa uns dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam seseorang membaca Al-Quran walau hanya setengah jam sebelum azan subuh. Melepaskan keheningan malam di dalam rumah dia baca Quran. Sesuatu yang paling dia sukai. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata ketika mengomentari hadis riwayat Imam An-Nasai, "Hubbiba ilayya min dunya an-nisa'u wat-tib. Wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah." Dicintakan kepadaku dari dunia wanita dan minyak wangi. Dijadikan sesuatu yang menyejukkan pandanganku. Yang paling aku cintai adalah di dalam salat. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa qurratul 'aini fawqal mahabbah. Maka sesuatu yang menyejukkan pandangan di atas rasa cinta. Faja'ala an-nisaa wat-tiba mimma yuhibbu. وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها ومحض لذته وفرحه وسره وبهجته إنما هو في الصلاة التي هي صلة بالله. Maka Nabi Muhammad SAW menjadikan cinta kepada perempuan, cinta kepada minyak wangi adalah sesuatu yang dia cintai. Oke,
Tetapi beliau mengabarkan juga bahwa sesuatu yang membuat hatinya tenang, yang merupakan kelezatan dirinya, kesenangan sebenar-benarnya adalah saat dia sholat malam, ketika dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa hudur baina yadayhi, ketika dia berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda orang mencintai Allah, as-sabru ala ta'at, harus sabar di atas ketaatan. Sabar di atas ketaatan. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan tegak. Harus sabar di atas ketaatan. Saat di atas kapal misalkan, maka dia sholat, harus tegak sholatnya selama dia mampu. Saat dia sholat wajib, harus tegak. Sabar di atas ketaatan. Tidak mudah putus asa saat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia sakit, maka tetap sholat. Karena sholat wajib bagi siapa yang Islam, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Maka saat mukim tetap sholat, saat safar tetap sholat, saat sakit tetap sholat, saat sehat tetap sholat, saat sibuk tetap sholat, saat lapang tetap sholat. Harus sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Thabit bin Aslam al-Bunani, muridnya Anas bin Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, kabattus salata 20 sanah wa tan'amtu biha 20 sanah. Aku berusaha untuk salat 20 tahun. Dan aku merasakan kelezatannya setelah 20 tahun. Harus usaha, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, as-sabru 'alal makarih. Sabar menghadapi takdir-takdir yang menurut dia buruk. Seperti misalkan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Pokok dari musibah itu ada 5. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sedikit dari rasa lapar, rasa takut. Lihatnya. Takut itu jundun min junil. Rasa takut itu adalah rasa tentara dari tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Orang, para ikhwah, semegah apapun rumahnya, semewah apapun harta bendanya, senyaman apapun hidupnya, saat dia cemas, resah, gelisah, itu semua tidak ada apa-apa. Yang dia inginkan, nafas dia panjang. Yang dia inginkan, hati dia tenang, tidak keluar keringat dingin. Ini menunjukkan bahwasanya ketenangan qalbu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus sabar saat menghadapi kesulitan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para hambanya, di antaranya Nabi Ayub yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Sad ayat 44. Inna wajadnahu sabiran. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub dalam keadaan sabar. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia seorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Yahya ibn Mu'adz rahimahullah, fi jawfil mahabbah ihtimalul makruhat. Inti rasa cinta kepada Allah saat seseorang menanggung beban yang tidak disukai oleh dirinya dari Allah Subhanahu wa taala.
inti rasa cinta kepada Allah, menanggung beban yang dia tidak sukai atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasa lapar, rasa takut, kekurangan harta, orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan, 5 pokok seseorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga menarik. Yang kelima, alla yu'thira alaihi syai'an minal mahbubat. Tidak mendahulukan di depan Allah sesuatu yang ia cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ia cintai di dunia ini, siapa saja dia kalahkan demi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, 3 orang yang terperosok ke dalam goa, tertutup mulut goa dengan batu. Itu 3 orang bisa keluar gara-gara dia lebih mendahulukan cinta dia kepada Allah dibandingkan cintanya kepada dirinya sendiri. Yang pertama, dia mendahulukan cinta dia kepada Allah dibandingkan cintanya kepada sepupunya, anak pamannya. Saat dia sudah bisa ingin menggaulinya tanpa kebenaran, dia letakkan hartanya, dia letakkan cintanya. Dia dahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia dahulukan cinta kepada Allah dibandingkan cintanya kepada orang tuanya, kepada anak istrinya. Dia tidak memberi makan anaknya, padahal anaknya dalam hadis yatasaghaun, anaknya nangis, meraung-raung. Tetapi dia lebih mendahulukan cintanya kepada Allah, yaitu mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istri. Kemudian yang ketiga, mendahulukan cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya kepada harta. Dia amanah. Dan khusus untuk amanah ini para ikhwah, karena saya di lembaga pendidikan, saya ingin nasihatkan kepada ikhwah yang sudah tekan kontrak, jangan sampai lembaga pendidikan Islam dijadikan sebagai lembaga yang paling diremehkan di mata orang yang sudah mengenal dakwah sunnah. Tidak sesuai dengan kontrak, keluar seenaknya, tidak ada adab untuk keluar dari kesepakatan, dan seterusnya. Ini tidak benar para ikhwan. Dan ini lebih mendahulukan rasa cintanya kepada dunia dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syair menarik. Dikatakan di dalam kitab Rawdatul Muhibbin, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbah. Hadza muhalun fil qiyas badi'u. Engkau selalu bermaksiat kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Ini mustahil di dalam ukuran sesuatu yang sangat aneh. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Jikalau cintamu benar, pasti engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencinta kepada yang dicintai sangat taat, tunduk, patuh, penuh pengagungan. Ditanya Abul Husain Ibn Malik rahimahullah, ma'alamatul mahabbah. Apa itu tanda rasa cinta kepada Allah? Beliau mengatakan, tarku ma tuhib liman tuhib. Meninggalkan apa yang kau cintai untuk yang engkau cintai. Meninggalkan sesuatu yang kita cintai dan lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah menarik. Subhanallah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan terutama para pendakwah, hati-hati. Jangan sampai menghina orang yang bermaksiat, merendahkan di dalam dakwahnya orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena para ulama mengatakan al-isyan la yunafi aslal mahabbah. Kemaksiatan tidak menghabiskan pokok rasa cinta. Kemaksiatan tidak menghilangkan pokok rasa cinta. Artinya apa?
Ada orang minum khamar, berjudi, riba, membunuh. Tetapi ingat, dia masih ada kadar cintanya kepada Allah. Ada mutlaqul mahabbah di dalam dirinya. Ada rasa cinta walau sedikit di dalam dirinya, maka nggak boleh dihina. Memang al-mahabbah al-mutlaqah dia tidak memilikinya. Rasa cinta yang sempurna udah nggak memilikinya. Kenapa? Karena dia maksiat. Orang yang mempunyai al-mahabbah al-mutlaqah, rasa cinta yang sempurna, dia tidak jauh dari maksiat. Sangat taat, menjauhi larangan. Tetapi orang yang bermaksiat masih ada aslul mahabbah. Pokok rasa cinta. Inti cinta masih ada. Maka tidak boleh seseorang yang mendakwah dia membencinya, merendahkannya, menghinanya. Contoh misalkan, riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang sering membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa. Jadi memang ada orang yang periang gitu. Ada orang yang periang, suka membuat orang senang. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mencambuki orang tersebut karena suka minum khamr. Fa utiya bihi yauman fa umira bihi fajulid. Suatu hari dia mengulang itu. Dia minum khamr lalu dicambuki lagi. Faqala rajulun minal qaum. Ada orang berkata, Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'tabih. Ya Allah, laknat orang ini. Sering banget sih melanggar. Ya Allah, laknat orang ini. Sering banget sih melanggar. Apa kata Rasulullah SAW? La tal'anu. Fa wallah ma 'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan engkau laknat dia. Jangan engkau doakan keburukan untuknya. Demi Allah, Rasulullah SAW sampai bersumpah. Aku tidak mengenalnya kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya. Masih ada aslul mahabbah. Orang yang bermaksiat, sebesar apapun maksiatnya, selain kesyirikan, masih ada aslul mahabbah. Tidak boleh dihina, tidak boleh doakan keburukan, dan seterusnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, terhadap hadis ini, wa fihi alla tanafiya baina irtikabin nahi wa thubuti mahabbatillah wa rasulih fi qalbil murtakib. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran tidak ada penafian antara mengerjakan hal yang terlarang dengan ketetapan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya di dalam qalbu orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat, iya dia maksiat, terjerumus dalam maksiat. Tapi ada rasa cinta. Jangan sampai kita nata'alla 'ala Allah, nih hati-hati. Jangan sampai kita, ini susah diberi petunjuk, emang susah. Gak boleh. Gak boleh itu. Ya. Ini memang benci sama Allah nih, gak boleh. Al-isyan la tunafi aslal mahabbah, itu kaidahnya. Maksiat tidak menafikan inti rasa cinta. Masih ada rasa cinta. Walaupun hanya mutlaqul mahabbah. Walaupun hanya ada rasa cinta sedikit. Tapi masih ada rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, alamat tanda cinta kepada Allah adalah mula' bidzikrillah. Senantiasa lisannya berzikir kepada Allah. Saya di beberapa tempat saya baca kitab Fadhil Syekh Abdul Razzaq yang berjudul Al-Baqiyatus Salihat. Amalan berpahala abadi. Ya, ini bagus dibaca untuk orang-orang yang tadi yang saya katakan dalam kitab Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, yaitu umur dari 50 sampai 60 yang sudah mikirkan kapan nih bergabung dengan orang-orang yang sudah mendahuluinya. Amalan yang berpahala abadi, yaitu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah SAW, 4 kalimat ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. 4 kalimat yang aku lebih sukai dibandingkan seluruh apa yang disinari oleh matahari. Apa maksudnya? Dunia. Dibandingkan dunia dan seisinya.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya, berkata Ibrahim bin Al-Junaid, kana ba'dul ubbad yaqul, inna min akhlaqi ahli mahabbatillah kathratu dzikrillah fi sa'atil laili wan nahar bil qalbi wal lisan. Fa in amsaka al-lisan fal qalb, fa in dzukira al-qalbu ablagh, fa inna dzikra al-qalbi ablaghu wa anfa'. Yang artinya, sebagian ahli ibadah berkata, sesungguhnya akhlak orang yang mencinta kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, siang dan malam, dengan qalbu dan lisan. Kalau lisannya tidak berzikir, maka qalbunya yang berzikir. Sesungguhnya zikir qalbu lebih dalam dan lebih bermanfaat bagi seseorang. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala berkata, dalam kitab Syu'abul Iman, alamatu hubbillah dawamu zikrih, tanda cinta kepada Allah selalu berzikir kepada Allah. Lianna man ahabba syai'an aktsar min zikrih. Karena seseorang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak untuk menyebutkan rasa cinta tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah dan berzikir kepada Allah, perintah Allah. Bahkan kita diperintahkan untuk berzikir yang banyak kepada Allah. Wadhkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kalian seluruhnya dengan zikir yang banyak. Dan ingat, ada kitab menarik, atharu dzikrillah fi zahabil hammi wal gham. Saya sebutkan tadi, rasa resah, gelisah, rasa tidak tenang, itu adalah tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa hilang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikirlah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, hatta tatayaqqan, sampai engkau yakin, anna dzikra taufiqun min Allah. Zikir kepada Allah adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah. La yadhkur ahadun rabbah illa man waffaq. Dari yang hadir ini, tidak ada yang sedang berzikir kepada Allah kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu. Lisan ini, kata Fadilat Syekh Sulaiman bin Salimillah Ruhaili, kita tidak tahu bagaimana Allah menggerakkan lisan ini yang tidak ada tulangnya. Ini kan kalau tangan kita ada tulangnya, kita paham bagaimana pergerakannya. Ini lisan berzikir, lisan ini bergerak, kita tidak tahu bagaimana Allah menggerakkannya. Salah satu bentuk mensyukuri atas lisan ini, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama membaca Al-Quran. Apalagi ini 2 bulan lagi, ini bulan Rajab, awal-awal bulan Rajab, Sya'ban, bulan Ramadan, bulan membaca Al-Quran. Dan mencintai Al-Quran, tanda cinta kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Sunnah, yang tulis oleh Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah azza wa jal, falya'rid nafsahu al-Quran. Siapa yang ingin untuk mengetahui bahwa dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka letakkan dirinya di hadapan Al-Quran. Falya'rid nafsahu al-Quran. Fa in ahabba al-Quran, fahuwa yuhibbu Allah Azza wa Jalla. Jika dia mencintai Al-Quran, dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innamal Qur'anu kalamullah. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Sufyan ibn Uyainah, tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan, wallah la tablughu dzarwata hadzal amr hatta la yakunu syai'un ahabba ilaikum min Allah azza wa jalla. Wa man ahabba al-Qur'an faqad ahabba Allah azza wa jalla. Demi Allah, kalian tidak akan pernah sampai kepada puncak perkara ini sehingga tidak ada sesuatu yang lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya katakan tadi. Cinta kepada Allah itu adalah qutbu ruha'il iman. Dia sumber mesin penggerak keimanan. Ya.
Dan siapa yang mencintai Al-Quran, maka sungguh dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, merasa sedih, menyesal saat kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Saat kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Muslim, dan ini rahasia mengapa Aisyah radhiyallahu anha berkata seperti ini akhirnya. Rahasianya ternyata ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan atsbata." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika mengamalkan sebuah amalan, beliau akan tetapkan amalan tersebut. Tetapkannya bagaimana maksudnya? Wa kana idza nama minal lail aw marida shalla minan nahar 12 raka'ah. Kalau beliau ketiduran di malam hari atau sakit, maka beliau sholat di siang hari 12 rakaat. Ada faedah menarik. Saya dengar dari Fadilat Syekh siapa murid Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Al-Ghafisi kalau tidak salah. Beliau berkata, kebiasaan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, salat malamnya, saking dekatnya dengan Syekh, beliau sampai tahu salat malamnya bagaimana. Jadi beliau senantiasa mengerjakan 4 rakaat sebelum tidur. 2 rakaat, 2 rakaat. Habis itu tidur. Nanti bangun, kemudian sholat lagi 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti 8. Tambah witir 3 rakaat. Karena berdasarkan kabar dari Aisyah radhiyallahu anha, maka kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ma zada ala 11 rakaat fi Ramadan wala fi ghairi. Rasul SAW tidak pernah menambah dari 11 rakaat dalam bulan Ramadan atau di selainnya. Nah, beliau caranya seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini berkaitan dengan 25 Desember. Salah satu bentuk cinta kepada Allah, dan masih banyak cinta-cinta yang lain, tanda-tandanya, yaitu al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Wala dan bara. Wala adalah loyalitas, rasa cinta kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Bara adalah berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu." Sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Maksudnya, yang kalian cintai hanya Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Adapun orang kafir harus bara dengan kesyirikan, kekufurannya, dan perbuatan-perbuatan mereka. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Telah nampak bagi kalian suri tauladan di dalam diri Nabi Ibrahim, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim. Idz qalu liqaumih, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kami tidak beribadah kepada yang kalian sembah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami kufur dengan apa yang kalian sembah, dan nampak permusuhan antara kami dengan mereka, dengan kalian selamanya, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini namanya wala dan bara. Makanya orang Muslim harus bangga dengan keislamannya, dan harus berlepas diri dengan kesyirikan, kekufuran, dan maksiat-maksiat lainnya. Harus berlepas diri. Tidak boleh menyerupakan diri dengan orang-orang kafir di dalam hari rayanya, ataupun akidahnya, ibadahnya, atau muamalah khusus mereka, atau adab dan akhlak mereka. Inilah beberapa rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tanda-tanda cinta kepada Allah, dan semoga ini bukan hanya di lisan,
akan tetapi juga menjadi amal ibadah, karena yang paling utama adalah samaratul ilm al-amal. Buah dari ilmu adalah beramal. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.